Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman tetap ceria, semangat, dan tentunya sehat walafiat. Hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dila, tentunya di dalam pembelajaran yang berbeda. Biasanya teman-teman bertemu dengan Ustazah Dila pada pembelajaran IPA, tapi kali ini teman-teman bertemu dengan Ustazah Dila pada pembelajaran SBDP atau Seni, Budaya, dan Prakarya. Teman-teman sudah di semester 1 belajar bersama dengan Ustadz Yusuf dan Ustazah Susi pada pembelajaran SPDP. Tapi kali ini teman-teman dengan Ustazah Dila selama 1 semester ke depan akan belajar SPDP dengan Ustazah Dila, insya Allah. Kita akan mulai, pastikan teman-teman tetap fokus dan bersungguh-sungguh. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pastikan teman-teman fokus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum teman-teman memulai ke materi kita hari ini, Ustazah akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai aturan atau prosedur saat pembelajaran. Pastikan teman-teman fokus saat menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman bekerja tuntas. Dan yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang teman-teman dapatkan atau yang sudah Ustazah berikan. Yang keempat, pastikan melaporkan pekerjaan yang telah dituntaskan. Lalu yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi dan mengerjakan proyeknya. Sebelum kita membahas ke materi, teman-teman berada pada tema ke-7, yaitu tentang kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah segala sesuatu itu kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Jadi teman-teman, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita berbeda pendapat dengan teman yang lain, saat misalnya teman-teman menjadi ketua kelas contohnya, ketua kelas itu juga adalah salah satu contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjadi ketua kelas, tentunya kita juga harus mendengarkan pendapat dari teman-temanmu. Ketika temanmu berbeda pendapat dengan pemimpinnya, maka tidak apa-apa, maka kita dapat kembalikan lagi keputusan yang kita pilih tersebut adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau organisasi yang telah ditentukan. Misalnya, ketika teman-teman berada di dalam kelas, ketika teman-teman menjadi ketua kelas, tentunya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka apa yang harus kita lakukan? Target di dalam kelas, maka selama kegiatan berada di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Maka seorang pemimpin dapat memastikan, ketua kelas tersebut dapat memastikan bahwa teman-teman yang ada di kelasnya dapat mengikuti kegiatan sepenuhnya. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan menjadi seorang pemimpin.
ada 9 karakter pemimpin yang baik, teman-teman. Yang pertama yaitu seorang pemimpin itu harus jujur dan memiliki integritas. Yang keduanya yaitu percaya diri dan memiliki sifat empati terhadap temannya, terhadap orang lain. Lalu tentunya seorang pemimpin itu harus menginspirasi orang lain. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus penuh dengan komitmen atau bertanggung jawab tentu dan tetap bersemangat. Selain itu, pemimpin juga harus komunikator atau dapat berkomunikasi dengan baik serta kreatif dan inovatif. Lalu seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dan bisa membuat sebuah keputusan. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus memiliki delegasi dan pemberdayaan teman yang ada di sekitarnya. Contoh kecilnya teman, tapi ketika teman-teman menjadi seorang presiden, tentunya teman-teman memiliki tugas yang banyak juga. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu tema kepemimpinan dengan menggunakan nada Aku Seorang Kapiten. Teman-teman di rumah dapat bernyanyi bersama dengan Ustazah menyanyikan lagu tema kita pada pekan ini. Pastikan teman-teman dapat bernyanyi bersama dengan Ustazah di rumah ya. Aku seorang pemimpin, mempunyai tanggung jawab. Kalau bertindak harus tepat, menjadi pemutu rakyat. Aku seorang pemimpin, cerdas dan berintegrasi, peduli kondisi rakyat. Aku pemimpin yang hebat. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Mempunyai tanggung jawab, kalau bertindak harus tepat, menjadi pemutu rakyat. Aku seorang pemimpin, cerdas dan berintegrasi, peduli kondisi rakyat. Aku pemimpin yang hebat. Aku pemimpin yang hebat. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman dapat menyanyikan lagu tema kita pada pekan ini. Hari ini di pembelajaran SBDP, teman-teman akan belajar kembali tentang interval nada. Teman-teman tentunya masih ingat ketika di semester 1 teman-teman sudah belajar tentang interval nada. Masih ingat? Teman-teman dengan materi kita pada semester 1? Nah, kita akan mengulas kembali materi tersebut. Sebelum teman-teman mempelajari apa itu interval nada, mungkin ada teman-teman yang lupa apa itu interval nada. Kita akan membahas terlebih dahulu nada. Apa itu nada? Nada adalah sebuah bunyi yang normal dan memiliki frekuensi. Dalam teori musik, setiap nada itu teman-teman memiliki nada talak atau nada tinggi yang berdasarkan jarak dari satu nada dengan nada yang lain. Frekuensi dalam kaitannya dengan nada, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa nada adalah bunyi yang getarannya secara teratur. Yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mengidentifikasi sebuah nada, nada itu yang pertama tidak berwujud. Yang kedua, nada juga hanya bisa kita dengarkan dan diperdengarkan. Lalu yang ketiganya, nada ditulis dengan simbol-simbol notasi. Apa itu simbol-simbol notasi? Ada yang masih ingat? Warna nada dapat dituliskan dengan notasi musik. Notasi musik itu terdiri dari dua, yaitu ada notasi angka dan ada notasi balok. Masih ingat teman-teman apa itu notasi angka dan notasi balok?
Notasi angka ditulis dengan menggunakan simbol-simbol angka, tapi tidak semua angka yang kamu ketahui adalah notasi angka. Notasi angka itu dibatasi dari dimulai angka 1 sampai angka 7. Lalu angka 0 bagaimana teman-teman? Jadi angka 0 tersebut digunakan sebagai tanda diam atau istirahat. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini ada tangga nada atau solmisasi. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 so, 6 la, 7 si, 1 yang ada tanda kutipnya di atas itu disebut do tinggi. Ada yang bisa teman-teman contohkan bagaimana solmisasi ini? Alhamdulillah, seperti ada yang bisa. Ya, betul sekali teman-teman. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah solmisasi. Kita ulangi lagi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah solmisasi dari do ke do tinggi. Lalu apa itu dengan notasi balok? Notasi balok itu adalah merupakan simbol untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan bentuk gambar. Kalau notasi angka dalam bentuk angka, kalau notasi balok kita dapat mengidentifikasinya berdasarkan gambar. Nah, teman-teman dapat lihat di bawah. Di sini bentuk dari notasi balok, ada tangkai, ada kepala not, lalu ada bendera. Teman-teman sering melihat mungkin notasi balok seperti ini. Nah, ini adalah bentuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ada notasi angka dan notasi balok menggunakan lagu yang sama, Garuda Pancasila, dan di sini juga Garuda Pancasila. Hanya saja yang berbeda dari notasinya. Coba teman-teman identifikasi apa perbedaan dari lagu tersebut. Ya, betul sekali teman-teman. Perbedaannya ada pada notasinya. Notasinya di sini menggunakan notasi angka, lalu di sini menggunakan notasi balok. Sekarang kita lanjutkan kembali. Teman-teman dapat melihat di sini ada gambar. Di sini teman-teman dapat melihatnya. Di sini ada beberapa gambar dari sebuah alat musik. Yang pertama, tentu teman-teman sudah tahu di sini ada pianika, keyboard, dan grand piano. Di sini sama-sama bentuknya, hanya saja dari jenisnya yang berbeda, tapi dia dapat menghasilkan suara. Alat musik pianika, grand piano, dan keyboard yang masing-masing mempunyai tombol dan bentuk fungsinya sama, yakni tuts. Nah, ini disebut dengan tuts. Masing-masing tuts akan menghasilkan nada yang berbeda. Semakin ke kanan, maka ketika ditekan nadanya, bunyinya akan semakin tinggi. Tapi ketika teman-teman ke kiri, maka tekanan nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Dengan kata lain, setiap nada yang satu dengan nada yang lain mempunyai jarak nada atau interval. Interval dan pola irama ketukan yang bervariatif. Ini yang akan membangun sebuah melodi atau lagu. Teman-teman dapat lihat di videonya. Like this. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, te, la, sol, fa, mi, re, do. Something like that. All right, now I usually keep in the key of C major, so it's simple for you and it's only black keys, but I want you to hear the do, re, mi, fa, sol, la, ti, do in a different key. So I'm going to use D flat. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la,
Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Ketika tuts ditekan ke kanan, semakin ke kanan tentunya nadanya akan semakin tinggi. Tapi terbalik, ketika ditekan tutsnya ke sebelah kiri, semakin ke kiri, maka nada yang dihasilkan oleh keyboard atau pianika atau grand piano tersebut, nadanya akan semakin rendah. Nah, itulah fungsi nada pada tuts yang dihasilkan oleh piano, grand piano atau pianika. Apa teman-teman masih ingat apa itu interval nada? Ada yang masih ingat apa itu interval nada? Interval nada atau interval artinya adalah sama dengan jarak. Maka interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada yang lain, baik nada yang ke atas maupun nada yang ke bawah. Interval nada juga ada kata lainnya, yaitu adalah selang nada. Nah, teman-teman dapat melihat di sini adalah rumus. Rumus ini adalah hal ini atau sebuah rumus yang harus teman-teman ingat. Kita mulai dari C, D, R, F, G, A, B, C. Kita ulangi kembali, pastikan diingat halnya atau rumusnya. C, D, R, F, G, A, B, C. Kita cepatin lagi, kita percepat. C, D, R, F, G, A, B, C. Sekali lagi. C, D, R, F, G, A, B, C. Sudah hafal? Oke, kita coba lagi. C, D, R, F, G, A, B, C. C, D, R, F, G, A, B, C. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini ada intervalnya. Interval atau jarak dari satu nada ke nada yang lain. Nah, di sini ada C. C itu notasi angkanya yaitu adalah 1, D itu notasi angkanya 2, E itu notasi angkanya 3, F itu notasi angkanya 4, G itu notasi angkanya 5. Itu adalah A itu adalah notasi. Ya, betul sekali teman-teman. Notasi 6. B itu adalah notasi 7. C itu adalah notasi ya 1 titik di atas. Bagaimana jaraknya dari satu nada ke nada yang lain? Nah, ketika notasi dari 1 ke 2 atau C ke D, yaitu intervalnya adalah jaraknya adalah 1. D ke E jaraknya yaitu 1. E ke F itu jaraknya adalah setengah. F ke G jaraknya adalah 1. G ke A jaraknya juga adalah 1. A ke B jaraknya juga adalah 1. B ke C jaraknya setengah. Oke, teman-teman. Maka teman-teman dapat mengingatnya. Tadi teman-teman sudah mengingat whole-nya. Kita ulangi lagi whole-nya. C, D, E, F, G, A, B, C. Maka jaraknya itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kita ulangi lagi. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kita percepat. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Bagaimana? Sudah hafal teman-teman? Sudah mengingatnya? Oke, jadi itu adalah halsnya ketika teman-teman menghitung sebuah jarak atau menghitung sebuah interval dari nada ke satu dengan ke nada yang lain. Maka teman-teman dapat mempelajari jarak atau nada atau interval nada dari satu nada ke nada yang lain. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam atau sebaiknya menghasilkan setengah nada. Sedangkan jarak antara tuts putih ke tuts putih menghasilkan satu nada. Kecuali antara nada E dan F, ya, E dan F, dia menghasilkan setengah. Nada B ke nada C, nada B ke nada C juga berjarak setengah nada karena tuts tersebut tidak dilalui oleh tuts hitam. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat di sini
Nah, ketika C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F karena tidak dilalui oleh tutsi warna hitam, maka dia berjarak setengah. F ke G, lihat di atasnya, di sini ada tuts warna hitam, karena dilalui tuts warna hitam, maka jaraknya adalah 1. G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. Lalu B ke C karena tidak ada tuts hitam di sini, maka jaraknya adalah setengah. Betul sekali. Nah, teman-teman, kita akan mencoba bagaimana caranya kita untuk menghitung sebuah interval. Di sini teman-teman sudah melihat ada namanya rumus. Oke, Ustazah izin. Ada sebuah rumus interval. Mungkin tadi teman-teman sudah melihat informasinya di awal. Ustazah sudah memberikan rumusnya. Coba kita hafalkan kembali sambil melafalkan secara bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B, C. Kita ulangi lagi rumusnya atau whole-nya. C, D, E, F, G, A, B, C. Di sini teman-teman sudah melihat jarak antara nada satu dengan nada yang lain. C ke D jaraknya yaitu 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, lalu A ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah. Maka teman-teman dapat melafalkan secara bersama-sama 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, ini adalah rumus dari sebuah interval. Ketika di sini misalnya ada G dan D, maka kita akan menghitung berapa jarak, berapa interval dari G ke D. Nah, di sini ada G, lalu di sini ada D. Maka sekarang kita hitung secara bersama-sama. Sebentar ya teman-teman. Kita hitung G ke F jaraknya 1, F ke E jaraknya setengah. Maka ketika dihitung 1 ditambah setengah yaitu adalah 1 setengah. E ke D 1 setengah ditambah 1 yaitu adalah 2 setengah. Maka interval G ke D adalah 2 setengah. Oke, sekarang coba kita hitung interval dari C ke F. C ke F. Kita hitung sama-sama. C ke D 1, D ke E 2. 2 itu maksudnya 1 tambah 1 ya. Jadi 2. E ke F yaitu karena di sini E ke F itu adalah setengah, maka 2 ditambah setengah yaitu jarak C ke F adalah 2 setengah atau 21/2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka cara untuk menghitung jarak interval nada itu adalah dengan cara menghitung dari rumusnya. Nah, sekarang teman-teman coba kita hitung bersama. Di sini Ustazah sudah menyediakan dari interval nada pada lagu Ibu Kita Kartini. Dengan rumusnya masih tetap sama, maka sekarang kita coba hitung bersama berapakah interval dari lagu tersebut. Sekarang 1 ke 2. Berapakah jaraknya teman-teman? Lihat di sini. 1 ke 2, maka intervalnya adalah 1. Sekarang 2 ke 3, jaraknya intervalnya yaitu 1. Lalu 3 ke 4, yaitu jaraknya adalah setengah. Lalu sekarang 4 ke 5. 4 ke 5 jaraknya yaitu 1. Lalu 5 ke 3 jaraknya, kita hitung sama-sama, berarti 5 ke 3. Kita hitung bersama-sama. 1 ditambah, di sini teman-teman F ke E itu adalah setengah, maka 1 ditambah setengah yaitu adalah 1 setengah. Sekarang 3 ke 1. 3 ke 1. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Jaraknya
Lihat, 1 tambah 1 yaitu 2. Maka interval nada pada Ibu kita Kartini dengan cara menghitungnya seperti ini. Semoga teman-teman sudah paham. Boleh teman-teman coba sendiri bagaimana cara menghitung interval nada. Proyek teman-teman hari ini yaitu pertama, teman-teman akan menuliskan lirik lagu Ibu kita Kartini pada buku tulis teman-teman. Yang keduanya, berikan jarak antara bait lagunya. Pastikan tidak berdekatan sehingga ketika nanti teman-teman menghitungnya akan mudah. Yang ketiga, silahkan teman-teman menghitung interval nada pada lirik lagu tersebut. Setelah teman-teman tuntas, silahkan teman-teman kirimkan proyek teman-teman tersebut ke dalam classroom. Kesimpulan pada materi kita hari ini bahwa nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Interval adalah jarak. Maka dapat kita simpulkan interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Hikmah yang dapat kita ambil teman-teman dengan mempelajari interval nada, maka akan membuat kita lebih mudah dalam memahami skala nada, kunci dari nada. Karena untuk menciptakan sebuah nada yang indah tentunya diperlukan dalam memahami mengenai alat musik yang akan kita mainkan. Alhamdulillah teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menuntaskan proyeknya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah teman-teman, Ustazah ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Pastikan teman-teman dapat menuntaskan proyek hari ini tepat waktu. Ustazah tunggu teman-teman proyeknya di dalam classroom. Jazakallahu khairan teman-teman, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.